Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Oke, di video kali ini kita akan bahas kelanjutan materi di mata kuliah diskrit matematik atau matematika diskrit atau juga diskrit dan kombinatorika. Di mana di video kali ini materinya adalah relasi bagian 1 karena nanti ada bagian kedua. Nah, tentunya relasi ini juga merupakan terusan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu himpunan. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, apa itu relasi? Relasi ya hubungan ya. Jadi teman-teman punya hubungan sama orang yaitu namanya relasi gitu. Dimana yang di sini berkaitan dengan himpunan. Jadi hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. Jadi elemennya ya teman-teman, elemen dari sebuah himpunan itu dia punya relasi ke elemen dari sebuah himpunan yang lainnya. Nah, relasi antara himpunan A dan B misalnya itu disebut sebagai relasi biner, di mana didefinisikan sebagai berikut. Relasi biner R, jadi relasi kita lambangkan dengan R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B atau Cartesian product. Kok teman-teman masih ingat di materi sebelumnya yaitu himpunan. Nah, jadi notasinya seperti ini ya. Relasi adalah himpunan bagian, jadi himpunan bagian dari perkalian Cartesian antara himpunan A dan himpunan B. Masih ingat ya himpunan Cartesian seperti apa? Misalnya kemarin kita punya himpunan A isinya soto sama bakso misalnya. Terus B kita punya es teh misalnya dan juga es jeruk. Artinya berarti relasinya bisa ya misalnya sebagai contoh kombinasi menu kayak gini ya. Soto sama es teh, soto sama es jeruk, bakso dengan es teh dan bakso dengan es jeruk. Gampang ya teman-teman? Nah, di sini representasi relasi sebagai contoh di sini ada himpunan A berisi elemennya 2, 3 dan 4 nih ya. Dan juga untuk B-nya 2, 4, 8, 9, 15. Nah, kita definisikan relasi R dari A ke B ya dengan syarat di sini ada syaratnya ya. Di mana relasinya itu syaratnya adalah A habis membagi B. Jadi A habis membagi B. Jadi misalnya 2 dibagi 2 ya, sisanya kan 0 ya. Sisanya kan 0 ya. Ini 1, 2. Nah, artinya kalau di sini 0 berarti habis. Nah, contoh di sini berarti A habis membagi B. Apakah 2 habis membagi 2? Ya. 2 habis membagi 4? Ya. 2 habis membagi 8? Ya. 2 habis membagi 9? Tidak. 2 habis membagi 15? Tidak. Dan seterusnya. Dimana di sini kita temukan himpunan relasi seperti ini ya, yang merupakan di sini A adalah daerah asal karena dari A ke B ya. Relasi antara elemen himpunan A ke elemen himpunan B. Maka asalnya adalah A dan B adalah kodomen atau tujuannya. Nah, untuk relasi juga bisa kita representasikan dalam bentuk tabel. Jadi nanti ada beberapa representasi relasi di mana yang pertama di sini adalah dalam bentuk tabel. Langsung saja nama himpunannya apa, tinggal dimasukkan ke tabelnya sesuai dengan tadi relasinya. 22 berarti ya 2, 24 ya 2, 4 dan seterusnya. Gampang sekali. Nah, selanjutnya kita juga dapat merepresentasikan relasi dalam bentuk matriks ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah punya relasi seperti ini ya. Ya, dimana untuk dalam bentuk matriks kita bisa tuliskan asalnya dulu ya. Asalnya di sini ya. Jadi asalnya yang di sini. Terus tujuannya atau kodomennya ada di sini, tinggal dituliskan. Nah, ketika suatu elemen dari suatu himpunan tadi berelasi, misalnya 2 dengan 2, ketemunya kan di sini nih. Dia ada di sini 2 dengan 2, artinya dia diisi 1. Misalnya 3 sama 2 di sini
3 sama 2 dicari di atas, nggak ada ya, adanya 3,9, 3,15, nggak ada 32, artinya di sini kalau dia nggak punya relasi, dia isinya 0 atau bernilai 0. Jadi gampang sekali. Dan seterusnya ya, contoh 14 dengan 15 dicari nggak ada, maka dia 0. 3 dengan 15 di sini ada nih ya, 3, 15, maka dia bernilai 1. Nah, selain itu juga bisa kita representasikan dalam bentuk graf. Nanti graf ada materinya sendiri. Nah, di sini untuk graf sebagai contoh dilambangkan dengan not-notnya atau titik-titiknya, di mana dia contoh di sini 3, 2, 9, 8, 4. Nah, misalnya nih 2 dia berelasi dengan 2 atau dirinya sendiri ya, tinggal putar gini aja. 2 dengan 4, 2, 4 berarti ke sana, 2, 4 ke sana. 2,8 berarti 8 ada di sini, berarti ke sana. Dan seterusnya. Jadi dengan kita melihat graf ini kita bisa tahu relasinya dari elemen mana ke elemen mana. Gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya relasi inverse. Jika diberikan relasi R pada himpunan A ke himpunan B, kita bisa mendefinisikan relasi baru ya, relasi baru dari B ke A. Yang awalnya A ke B, kalau inverse-nya berarti B ke A. Dengan cara membalikkan urutan dari setiap pasangan ya, jangan baper, terurut di dalam R. Relasi baru tersebut dinamakan sebagai inversi dari relasi semula. Mungkin contoh aja di sini, misalnya relasi R-nya di sini adalah 2,2, 2,4, 4,4 dan seterusnya. Ketika kita pengen membuat relasi inverse-nya, ya tinggal dibalik aja. Yang awalnya 2, 4 jadi 4 ke 2. Yang di sini jadi yang di sini ya. Contoh lagi yang misalnya yang di sini 3,15 berarti jadi 15,3. Jadi cuma tinggal dibalik aja teman-teman relasinya. Yang misalnya tadi soto dengan es jeruk, nah berarti sekarang relasinya dibalik es jeruk dengan soto. Tuh. Nah, contoh relasi inverse juga, misalnya nih, jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, jadi tadi sebuah relasi kita representasikan ke dalam sebuah matriks, maka ketika kita pengen membuat relasi inverse-nya, maka matriks itu tinggal ditranspos saja. Yang awalnya baris jadi kolom, ya. Yang awalnya baris jadi kolom. Karena yang awalnya tadi, domainnya awalnya di sini, ya kan? Terus kodomennya di sini tinggal dibalik, kodomennya di sini, domainnya di sini. Jadi cuma masalah ditranspos aja gitu. Nah, di sini juga kita bisa mengkombinasikan relasi ya. Jadi apabila sebuah relasi direpresentasikan dengan matriks, maka untuk mengkombinasikan relasi tersebut bisa menggunakan notasi. Karena misalnya suatu himpunan dengan himpunan lain itu bisa memiliki banyak relasi gitu. Jadi relasinya nggak cuma satu nih. Jadi bisa banyak. Nah, di sini ada yang namanya, masih ingat ya, irisan, union, difference, dan juga tidak setangkup ya. Kita pelajari contohnya saja biar gampang. Nah, misalnya nih, ada sebuah himpunan A berisi ABCD dan juga B ABCD. Yang A ABC, yang B ABCD. Misalnya relasi yang pertama itu seperti ini teman-teman. AA, BB, CC ya. AA, BB, CC. Jadi relasinya cuma seperti ini, cuma 3 ini aja. Sedangkan yang relasi kedua misalnya AA, AB, AC, AD gitu ya. Ya misalnya anggap saja sebagai contoh di sini ada 3 mahasiswa gitu ya. Jadi misalnya dia mau berpasang untuk kegiatan lomba ini dia dipasangkan dengan ini. Sedangkan untuk kegiatan lomba lain dia dipasangkan yang satunya. Makanya bisa terjadi 2 relasi sebagai contoh. Nah, maka ketika kita mau tadi ya mengoperasikan antara himpunan relasi 1 dengan himpunan relasi 2, misalnya irisan masih ingat ya, berarti yang ada di R1 juga ada di R2. Contohnya ya di sini adalah A. Karena kalau BB di R2-nya nggak ada, AB juga di R1-nya nggak ada. Maka yang ada di keduanya cuma yang AA. Maka irisannya adalah yang AA. Sedangkan gabungan berarti dua-duanya dijadikan satu.
Jadi dicampur ini, 2 ini dicampur teman-teman, jadi 1. Cuma kalau ada yang sama ditulis sekali, jadinya di sini. Sedangkan kalau R-R2 berarti yang ada di R1 ya, tapi nggak ada di R2 ya, ada di R1 tapi nggak ada di R2. Ya. Di ini BB dan CC. Kalau ini kebalikannya, yang ada di R2 tapi nggak ada di R1, yaitu ini sama ini. Beda stangkup berarti yang ada di dua-duanya tapi tidak ada yang tidak di dua-duanya, di mana tidak ada yang sama. Contoh tadi yang sama itu ya kebalikan sama irisan ya. Jadi sebenarnya gabungan dikurangi irisan. Yang gambarnya seperti ini kemarin teman-teman. Jadi yang ini enggak, yang tengah enggak. Nah ini. Jadi dikurangin yang sama aja. Gitu. Nah, ada juga namanya komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya. A ke B itu dikatakan R. Terus S adalah relasi B ke C. Jadi di sini ada 3 himpunan, teman-teman. Nah, B ke C namanya S relasinya. Komposisi relasi RS ya, ini 2 ini komposisinya dinotasikan dengan S bundaran O ya, di mana AC adalah bagian dari di mana AC, di mana A, C ya, A, C di sini berarti yang di sini dengan yang di sini ya, A, C ya. Di mana A bagian dari A tentunya, C bagian dari C, dan untuk beberapa B bagian dari B, yang B di sini. Di mana AB itu berarti yang R, BC berarti yang S. Kalau bingung kita langsungkan ke contoh saja. Nah, di sini misalnya komposisinya dari RS, kita lihat di sini ya, 1 2 U ya. Berarti dia hasilnya 1, U. Jadi langsung dari sini ke sini tujuannya. Gitu. Terus 1, U kita lihat dia 1 juga ke sini ya, ke T ya. Berarti 1, T. Terus 2 ke sini bisa ke sana ya, berarti A ke S. 2 ke S dan seterusnya. Jadi kita ambil dari pangkalnya ya, awalnya sampai ke akhirannya. Gitu. Yang di sini berarti akhirannya yang di sini ya. Nah, gitu. Jadi cuma kita ambil yang awal sama akhiran saja dari jalur relasinya. Gitu. Nah, sifat-sifat relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat, yaitu refleksif, stangkup, dan tolak stangkup. Jadi stangkup dan tolak stangkup itu bukan berarti stangkup itu lawannya tolak stangkup ya, karena nanti ada sendiri. Stangkup dan tidak stangkup, tolak stangkup dan tidak tolak stangkup, atau simetrik dan asimetrik kalau yang stangkup dan tolak stangkup. Dan juga ada yang namanya menghantar dan transitif. Seperti apa? Kita pelajari satu-satu. Nah, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika ada terdapat ya relasi A, ya, bagian dari R atau ya relasi A, untuk setiap A bagian dari A. Jika direpresentasikan dengan matriks, maka elemen pada diagonalnya semua bernilai 1. Ketika kita buat dalam bentuk matriks, maka dia diagonalnya semuanya 1 ya, teman-teman. 1 semua. Ini ada kesalahan dikit. Nah, atau jika merepresentasikan dalam bentuk graf berarah, maka dicirikan dengan adanya gelang. Jadi dia ada yang memanah dirinya sendiri ya, teman-teman. Memanah dirinya sendiri. Nah, di sini. Atau mungkin bisa langsung contoh saja. Misalnya di sini relasi R dari A ke A ya. Nanti relasi himpunan A ke himpunan A lagi, jadi dirinya sendiri. Nah, di sini ketika ada suatu elemen anggota himpunan yang berisi 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, contoh seperti ini. Maka relasi ini disebut sebagai relasi yang reflektif ya, atau refleksif. Ya, karena ada ini. Misalnya nanti ada 5 di sini, tambahan 5 berarti harus ada 5,5-nya, baru dikatakan dia reflektif. Nah, contoh yang ini
Yang B dia tidak reflektif ya, karena nggak ada 3,3. Jadi yang ini tidak reflektif nih, nggak ada 3,3. 1,1 ada, 2,2 ada, 4,4 ada, tapi nggak ada 3,3-nya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah stangkup. Nah, definisinya adalah relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika ada A, B bagian dari R, maka B, A harus ada di dalam R juga untuk semua A, B, C. Untuk semua ya, semuanya harus ada balikannya. Maksudnya gini nih teman-teman, misalnya nih 1,1 ya, berarti dibalik 1,1 sama ya. Nah, 1,2 dibalik ada 2,1, dia ada ya. 2,2 dibalik sama, nggak perlu dicek. 2,4 dibalik 4,2 ada nggak? Oh ada, sama, nggak usah dicek. Artinya di sini dia setangkup ya, karena ada ini sama ini balikannya dan ini sama ini. Nah, contoh yang di sini dia tidak setangkup ya, tidak setangkup karena contoh di sini ada 2,3 dibalik kan harusnya 3,2 nih ya, tapi 3,2 nggak ada di sini, maka dia dikatakan tidak setangkup. Ketika teman-teman menemukan satu saja yang kebalikannya nggak ada di dalam himpunan relasi R, maka sudah dipastikan bahwa himpunan relasi R tersebut dia tidak setangkup gitu. Nah, tolak setangkup di sini jadi beda ya. Lawannya setangkup ya tidak setangkup. Jadi lawannya bukan tolak setangkup. Jadi setangkup lawannya tidak setangkup. Sedangkan tolak setangkup lawannya tidak tolak setangkup. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini tolak setangkup adalah relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B bagian dari R dan BA ada juga di dalam R, di mana dia sama. Jadi ketika ada kebalikannya dia harus sama. Contoh, ini 1,1 dibalik 1,1 ya, ya kan? Jadi dibalik sama, di mana 1 juga sama dengan 1. Ini sama, maka dia tolak setangkup. Ini juga dibalik ada karena 2,2 dibalik ya tetap 2,2 ya kan, dimana di sini 2 sama dengan 2 sama terpenuhi ya, terpenuhi nih, maka dia tolak setangkup gitu. Dan kebetulan ya ini juga dia setangkup ya, karena dibalik ada ya. Jadi tolak setangkup itu di sini kebetulan dia setangkup juga. Jadi tolak setangkup dan juga setangkup gitu ya, karena dia balikannya ada, karena 1,1 dibalik 1,1 sama, 2,2 dibalik 2,2 sama, 3,3 dibalik 3,3 sama. Nah, contoh yang lagi di sini ya, dia dibalik 1,1 ada ya, terus di sini dibalik ada, ini nggak usah dicek ya karena dia tidak sama kan ya, syaratnya kan ini ya biar tolak setangkup ya, A sama dengan B, jadi yang dicek ya yang sama aja, maka dia tolak setangkup nih karena 1,1 ada bagian R, 2,2 ada bagian R. Tapi yang ini nggak usah dicek karena dia nggak sama, karena syaratnya yang pertama harus sama dulu nih, jadi nggak usah dicek. Nah, perhatikan bahwa dia tidak setangkup. Kenapa tidak setangkup? Karena tadi 1,1 dibalik harusnya 2,1, dia nggak ada gitu. Jadi yang tolak setangkup itu syaratnya yang penting dia kita cek kalau yang A sama dengan B itu dibalik sama gitu. Nah, lawannya tidak tolak setangkup, contoh di sini ya. Ini 1,1 dibalik ada, 1,2 dibalik ada. Ah, ketika ada kita cek. Nih, ada ya dibalik ada ya. Kita cek 2 sama dengan 1 enggak? Oh, tidak. Ah, maka dia tidak tolak setangkup. Tapi dia setangkup gitu. Jadi bisa tolak setangkup tapi dia juga setangkup. Sorry, dia tidak tolak setangkup tapi dia setangkup gitu. Nah, contoh yang ini ya, tidak setangkup tetapi dia tolak setangkup karena kita cek di sini nggak ada yang sama kan. Artinya ya udah, kalau nggak ada yang sama dia berarti tolak setangkup karena tidak perlu kita cek tadi, tidak ada yang sama. Terus dia tidak setangkup karena dibalik nggak ada gitu. Jadi hanya permainan ini ya, kan permainan sih, artinya beda antara setangkup dengan tolak setangkup. Maksudnya beda, setangkup itu lawannya tidak setangkup, tolak setangkup lawannya ya tidak tolak setangkup gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir
sifatnya adalah menghantar atau transitif. Misalnya relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB bagian dari R dan BC bagian dari R, maka AC harus ada di R juga. Jadi di sini ada 3 himpunan ya, A, B, C gitu. Dimana di sini contoh 21 ya kan, 21 kita cek satunya ada nggak di yang depan? Oh nggak ada, nggak usah dicek. Itu 31 depannya 1 nggak ada. Nah ini 32 depannya 2, 32 ya, 32. Berarti yang kita cari yang depannya 2 nih, ada berapa? Oh ada 1 nih, berarti 21. Nah kita cek ke sini ya, 31 ada nggak di sini? Oh ada. Nah berarti yang pertama di sini berarti dia masih memenuhi. Ya selanjutnya 32 udah, 41 nih. 41 yang depannya 1 mana? Nggak ada, nggak usah dicek ya. 42 yang depannya 2 ada nggak? Ya ada ya di sini ya. Jadi 4221. Berarti harus ada 41. Ada nggak 41? Oh ada, berarti dia memenuhi. Terus yang 43 ya, belakangnya 3. Cari yang depannya 3, ini sama ini. Berarti di sini ada 4,3 dengan 3,1. Yang kedua 43 dengan 3,2 ya. Jadi ini nerusin gitu ya. Hasilnya yang di sini. 41 ada nggak 41? Ada. Yang ini 42 ada nggak? Ada di sini. Nah, maka dikatakan relasi ini adalah relasi yang menghantar atau transitif gitu. Contoh lain di sini kita cek ya. Nah, 11 yang depannya 1 nggak ada, 23 yang depannya 3 nggak ada, 24 ya ini 24, 2,4 ya kan. Depannya 4, cari depannya 4 ada. Nah, 4,2. Nah, ini kan menghantar ya. Terusannya ya. Nah, kita cek di sini. 2,2. Ada nggak di sini? Oh, ternyata nggak ada. Ya, berarti dia ketika teman-teman menemukan satu saja yang tidak memenuhi, maka dia dikatakan tidak menghantar gitu. Balikannya juga, ini kan yang 24 berarti 42 juga kebetulan ada kan depannya. Nih, 23 ini. Dimana kita cek 43-nya. Ada nggak 43? Oh, nggak ada nih. Ya, nggak ada. Ya udah, berarti udah bukan menghantar atau tidak bersifat menghantar atau transitif gitu. Tapi teman-teman sebenarnya cuma cukup mengecek satu aja sih gitu. Relasi R yang hanya berisi satu elemen seperti R 4,4 menghantar karena dia dicek dia kan nggak ada terusannya. Jadi ini pasti menghantar kalau isinya cuma satu itu. Karena tidak ada AB bagian dari R dan BC bagian dari R. Demikian sehingga AC bagian dari R juga. Ya, karena dia kan cuma satu gitu. Nah, itu materi untuk relasi di video kali ini di bagian pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian kedua di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa share ya, komen, subscribe, like biar channelnya semakin berkembang dan minta dukungannya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.